Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yorobun, perkenalkan nama saya Rahmayani dengan NIM 2202-10007. Saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan prodi Administrasi Publik, saya dari kelas A. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Risna Dewi, SOS MSP, selaku dosen pengampuh mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Baik, langsung saja, inilah video presentasi dari saya. Baik semuanya, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y McGregor, teori motivasi Herzberg, dan teori hubungan kebutuhan manusia, Likert dan Argylis. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow adalah teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Beliau mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai tingkat kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Seumur hidup, manusia pasti akan sangat berusaha untuk mengatasi kebutuhan hidup, dan pastinya dimulai dari yang paling dasar. Jadi, teori kebutuhan Maslow ini membagi teorinya kepada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah, yang paling harus dipenuhi dan dipuaskan oleh manusia sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan ini terdiri atas makan, minum, bernafas, dan lain-lain. Contohnya, secara umum karyawan terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhannya. Dan kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan yang dipenuhi dan dipuaskan setelah kebutuhan tingkat pertama. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kestabilan, ketergantungan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut dan ancaman. Contohnya, seseorang yang bekerja dan membutuhkan pekerjaan yang dapat memberikan keamanan dan keselamatan diri serta bebas dari ancaman. Kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain karena individu sangat merasa kesepian dan terisolasi dari pergaulan. Individu akan membutuhkan teman dan perhatian dari seseorang. Contohnya, setiap karyawan yang ingin dirinya berinteraksi dengan orang lain dan diterima orang lain akan tidak merasa kesepian sehingga dapat berprestasi dalam bekerja. Kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan harga diri. Terdapat 2 kategori, yang pertama kekuasaan dan yang kedua kebutuhan. Terhadap nama baik dan pemuasan kebutuhan. Terhadap harga diri akan membawa kepada keyakinan diri, kekuatan, dan kemampuan. Contohnya, setiap karyawan mempunyai harapan untuk dapat mencapai kebebasan diri dan memperoleh penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan perwujudan diri seseorang sebagai seorang yang mempunyai kemampuan yang unik. Pada dasarnya, kebutuhan ini bertujuan untuk membuat seluruh potensi dalam diri seseorang sebagai wujud nyata, yaitu dalam bentuk usaha. Baik, langsung saja kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori X dan Y temuan McGregor. Teori ini dilandasi 2 asumsi yang berbeda terhadap karyawan. Di satu sisi, karyawan dinilai berperilaku negatif, dan di sisi lain, karyawan diasumsikan berperilaku positif. Teori X mengasumsi bahwa karyawan itu malas bekerja, bahkan jika mungkin menghindari pekerjaan. Karyawan selalu ingin diarahkan, dan karyawan dianggap tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap pekerjaannya. Sementara itu, pada teori Y, itu kebalikan daripada teori X. Karyawan justru suka bekerja, karyawan memiliki komitmen pada tujuan organisasi, karyawan dapat mengarahkan dan mengendalikan dirinya sendiri, dan karyawan pun senang menerima tanggung jawab, bahkan mencari tanggung jawab saat bekerja. Sehingga karyawan dianggap sangat profesional saat bekerja. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu teori Herzberg. Teori Herzberg berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerjaan internal, kekuatan memotivasi karyawan, dan dirancang untuk meningkatkan pengkayaan pekerjaan bagi karyawan. Herzberg ingin menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagian dalam perencanaan, melakukan dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Herzberg membagi teori ini menjadi 2 faktor, yaitu faktor motivator, misalnya menantang kerja, pengakuan prestasi seseorang, tanggung jawab, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti, keterlibatan dalam pengambilan keputusan,
rasa penting untuk sebuah organisasi yang memberikan kepuasan positif yang timbul dari kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri, seperti pengakuan, prestasi, atau pertumbuhan pribadi. Yang kedua, ada faktor hygiene, misalnya status, keamanan kerja, gaji, tunjangan, kondisi kerja, gaji yang baik, membayar asuransi, dan liburan yang tidak memberikan kepuasan positif atau menimbulkan motivasi yang lebih tinggi meskipun hasil ketidakpuasan dari ketidakhadiran mereka. Istilah hygiene digunakan dalam arti bahwa ini adalah faktor pemeliharaan, ini adalah ekstrinsik untuk pekerjaan itu sendiri dan mencakup aspek-aspek seperti kebijakan perusahaan, praktik pengawasan, atau upah, atau gaji. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu teori hubungan manusia Argylis dan Likert. Titik tolak untuk berbagi teori sumber daya manusia adalah premis bahwa manusia memiliki hubungan kebutuhan untuk mereka puaskan dan keinginan organisasi untuk menampilkan lebih jangka panjang harus memfasilitasi kepuasan kebutuhan ini. Dalam Personality and Organization, Argylis membatasi analisanya terutama pada kebutuhan untuk berkembang. Lebih umum, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri untuk menjadi orang yang dapat diandalkan. Pengembangan manusia adalah suatu proses yang cukup keras untuk menjadi kompeten dalam hubungannya dengan lingkungannya, sehingga masing-masing di antara kita dapat memenuhi kebutuhannya, mengembangkan harga dirinya, dan mengaktualisasikan diri. Argylis menandai ini sebagai usaha yang melekat pada manusia untuk perkembangan personal, meskipun individu-individu dapat melakukannya dengan baik, dalam hal beberapa banyak dia tumbuh dan akhirnya berpengalaman. Baik, teori selanjutnya adalah teori dari Likert. Likert merancang 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen. Sistem yang pertama, eksploitatif autoritatif, yaitu manajer sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Pemimpin dalam sistem ini hanya mau memperhatikan komunikasi yang turun ke bawah dan hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Dan sistem yang kedua, otokratis yang baik hati, yaitu manajernya mempunyai kepercayaan yang terselubung, kepercayaan pada bawahan, memotivasi, memperbolehkan adanya komunikasi ke atas bawahannya, dan bawahan merasa tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugas pekerjaannya dengan atasannya. Dan sistem yang ketiga, yaitu manajer konsultatif, yaitu manajer mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan, biasanya kalau ia membutuhkan informasi, ide, atau pendapat bawahannya, bawahan di sini merasa sedikit bebas untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugas pekerjaan bersama atasannya. Dan sistem yang keempat, pemimpin yang bergaya kelompok berpartisipatif, yaitu manajer mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya dalam setiap persoalan, selalu mengandalkan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat dari bawahan dan mempunyai niatan untuk menggunakan pendapat bawahan serta konstruktif. Bawahan merasa secara mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang bertalian dengan tugasnya bersama atasannya. Baik, inilah video presentasi dari saya. Thank you for watching. See you!